Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami adalah manajemen resiko pasar 2 atau resiko nilai tukar. Jadi langsung saja kita perkenalkan, kami ada 3 orang mengerjakan tugas ini. Yang pertama adalah Rizal Kurniawan Aziz dengan NIM 63010200045. Yang kedua M Fajrul Falah, NIM-nya 63010200064. Yang ketiga Rangga Reksa Buana 63010200149. Jadi kita akan menjelaskan tentang yang pertama adalah ada pengertian resiko nilai tukar, yang kedua tentang dampak resiko nilai tukar, yang ketiga pengendalian nilai tukar, resiko nilai tukar, yang keempat faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar, yang kelima pengaruh nilai tukar dengan return saham, yang keenam hubungan resiko nilai tukar dengan return saham. Langsung saja kita dari bab pertama adalah satu resiko nilai tukar. Pengertiannya apa sih resiko nilai tukar itu? Resiko nilai tukar itu adalah fluktuasi dari konversi nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Dan jika mata uang asing dibutuhkan dalam kegiatan bisnis perusahaannya. Seperti itu adalah resiko nilai tukar. Pengertiannya seperti itu. Definisinya seperti itu. Yang kedua, paragraf kedua. Terjadinya fluktuasi perubahan kurs rupiah menimbulkan resiko nilai tukar, di mana semakin tinggi fluktuasinya, semakin besar resiko yang muncul, sehingga resiko nilai tukar uang akan menimbulkan laba atau rugi bagi perusahaan. Baiklah, mungkin ini dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, dampak risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar memang tidak bisa dihindari. Perusahaan harus memiliki kesiapan bila sewaktu-waktu terjadi. Hal ini dikarenakan nilai tukar bersifat fluktuatif. Dampak dari pergerakan tersebut bisa menimbulkan risiko nilai tukar dan beberapa dampak lainnya. Pertama, depresiasi merupakan nilai suatu mata uang mengalami penurunan terhadap nilai mata uang asing dalam sistem nilai tukar. Yang kedua, apresiasi merupakan naiknya nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing dalam sistem nilai tukar. Yang ketiga, devaluasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Yang keempat, revaluasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara agar menaikkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko nilai tukar. Yang pertama, bank harus melaksanakan pengendalian risiko nilai tukar yang bertujuan untuk A. Melindungi nilai keuntungan dalam denominasi FX dan atau biaya dan kerugian dalam denominasi FX terhadap pergerakan yang berlawanan dari FX currency rates. Yang B. Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan pemilihan strategi lindung nilai yang tepat terhadap penyediaan dana dan transaksi yang mencakup exposure risiko kredit dalam FX currencies. Yang C. Memprioritaskan pembentukan provinsi dalam FX currencies yang ekuivalen dalam jumlah mata uang domestik. Yang kedua, aktivitas fungsional atau satuan kerja bank yang tidak memiliki limit posisi FX currency tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dengan risiko FX currency, sehingga posisi yang tidak memiliki otorisasi dapat segera diidentifikasi dan diatasi permasalahannya. Yang ketiga, pengendalian risiko nilai tukar yang tepat harus ditetapkan dan diterapkan secara efektif dalam rangka memenuhi batasan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Yaitu yang pertama, tingkat suku bunga. Dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Dengan suku bunga yang lebih tinggi akan mampu meningkatkan permintaan mata uang. Hubungan sebaliknya, yaitu suku bunga yang lebih rendah cenderung menurunkan nilai tukar. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Stabilnya nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing akan menjaga kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.
Dalam hubungannya dengan nilai tukar, tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara akan menyebabkan harga barang-barang produksi dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga barang-barang tersebut kurang kompetitif di pasar internasional. Yang ketiga yaitu peredaran uang. Peningkatan jumlah uang beredar di tangan masyarakat dan meningkat daya konsumsi masyarakat, baik terhadap produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Yang selanjutnya adalah pengaruh nilai tukar dengan return saham. Pengaruh nilai tukar ini terhadap harga dan return saham dalam penelitian Amriah 2016 dapat dijelaskan, yaitu bagi suatu perusahaan atau industri domestik yang kegiatan usahanya lebih banyak ekspor dan menggunakan kandungan impor yang relatif rendah, maka depresiasi atau uang ongkos domestik terhadap dolar AS dapat meningkatkan laba perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan resiko nilai tukar dengan return saham. Perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi akan menghadapi resiko perubahan nilai tukar yang tinggi pula, sehingga untuk menilai besarnya pengaruh perubahan nilai tukar tersebut bagi perusahaan harus juga dipertimbangkan perbedaan inflasi antar dua mata uang. Di Indonesia telah dilakukan penelitian tentang hubungan dinamis antara indeks harga saham dengan nilai tukar. Hasilnya menunjukkan bahwa pada periode sebelum krisis dan periode krisis, pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan IHSG lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh indeks harga saham gabungan terhadap nilai tukar. Kami dari kelompok 7 akan undur diri. Jika ada yang salah dari perkataan kami, tolong dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.